Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama pembelajaran jarak jauh matematika bilangan bulat, menyelesaikan soal cerita bagian yang kedua. Oke ya, pada hari ini kita akan mengulang sedikit tentang materi yang kemarin, yaitu langkah-langkah untuk menyelesaikan soal cerita terlebih dahulu. Yang pertama, mudah-mudahan masih diingat ya. Tentukan hal yang diketahui dalam soal terlebih dahulu. Kemudian setelah mengetahui hal yang diketahui, selanjutnya adalah kita harus menentukan hal yang ditanyakan dalam soal tersebut. Setelah itu barulah kita membuat model matematika yang sesuai dengan permintaan soalnya, bunyi soalnya seperti apa, dan kita buat model matematikanya. Setelah itu yang terakhir, selesaikan model matematika tersebut dengan aturan operasi hitung bilangan bulat. Oke, selanjutnya ya, perhatikan baik-baik, kita akan bahas contoh soal dan pembahasan di halaman 28 ya. Perhatikan nomor 14 di pilihan ganda. Bunyi soalnya, sebuah es batu dikeluarkan dari pendingin dan memiliki suhu minus 18 derajat Celcius. Es batu tersebut didiamkan di ruangan dan suhunya naik 3 derajat Celcius setiap menitnya. Suhu es batu setelah didiamkan selama 4 menit adalah, dari soal ini kita harus bisa menentukan apa saja yang diketahui dari soalnya. Tentunya yang pertama yang diketahui dari soal tersebut adalah suhu es batu mula-mula ya, negatif atau minus 18 derajat Celcius. Kemudian berikutnya adalah didiamkan, maka suhu es batunya itu naik setiap 1 menit, naiknya itu 3 derajat Celcius. Ini ada dalam soal. Sedangkan didiamkannya 4 menit, berapa derajat ya naik suhunya. Maka karena ini tidak ada dalam soal, kita buat informasi yang awal itu kan hanya 1 menit naik 3 derajat Celcius. Berarti setiap 1 menit naik 3 derajat. Kalau 4 menit berarti tinggal dikalikan dengan 4. 3 derajat Celcius dikali dengan 4, hasilnya adalah 12 derajat Celcius. Kemudian perhatikan baik-baik, yang ditanyanya adalah suhu es batu setelah didiamkan selama 4 menit. Nah, dari sini kita ketahui bahwasanya yang nanti akan kita gunakan itu adalah yang didiamkan selama 4 menit. Yang di dalam 1 menitnya tidak usah kita hiraukan, karena itu hanya membantu kita untuk menentukan berapa besar derajat atau suhu yang naik ketika es itu didiamkan selama 4 menit. Begitu ya. Oke, selanjutnya barulah kita ke penyelesaiannya atau menjawab. Suhu es batu itu sama dengan suhu es mula-mula ditambah dengan suhu didiamkan selama 4 menit. Pertama, suhu mula-mulanya adalah minus 18 derajat Celcius. Kemudian suhu didiamkan selama 4 menit ada diketahui tadi itu. 12 derajat Celcius. Nah, di sini sudah kita lihat hasilnya. Bilangan bulat negatif ditambah dengan bilangan bulat positif. Tapi kebetulan bilangan bulat negatifnya nilainya lebih besar daripada bilangan bulat positifnya. Maka ini pasti hasilnya tetap negatif. Tinggal angkanya dikurangkan dari angka yang besar dikurangkan dengan angka yang kecil. 18 dikurangi 12 berapa? 6. Yes, berarti negatif 6 derajat Celcius. Seperti itu ya. Jadi suhu es batu sekarang adalah minus 6 derajat Celcius. Seperti itu penjelasannya. Oke ya. Lanjut ya. Kita ke soal yang berikutnya. Soal nomor 10 di bagian isian singkat ya, atau bagian B biasanya. Oke. Ibu membeli 2 kantong telur ayam dan 3 kantong telur bebek. Setiap kantong berisi 9 butir telur. Setelah dibuka, 3 telur ayam dan 8 telur bebek busuk. Jumlah telur ayam dan bebek yang masih baik ada berapa ya? Gitu kan. Oke. Sekarang kita perhatikan apa yang diketahui dari soal tersebut. Yang pertama, ibu beli 2 kantong telur ayam, atau telur ayam ada 2 kantung. Terus telur bebek ada 3 kantong.
Setiap satu kantong isinya ada 9 butir telur seperti itu ya. Kemudian telur ayam yang busuk ada 3 butir, telur bebek yang busuk ada 8 butir. Ini adalah informasi yang kita dapat dari soal yang ada di nomor 10 ini, seperti itu ya. Kemudian yang ditanyanya jumlah telur ayam dan telur bebek yang masih baik. Nah, tinggal berapa ya? Oke, sekarang ke penyelesaiannya. Perhatikan baik-baik. Telur ayam itu kita ketahui ibu membelinya 2 kantung. Berarti dikurangkan dengan telur ayam yang busuk. Ingat-ingat, 1 kantung itu isinya 9. Berarti 2 dikali dengan 9. Telur ayam yang busuknya ada 3, maka dikurangi 3 seperti itu. Kemudian yang dikerjakan perkaliannya terlebih dahulu. 2 kali 9 hasilnya 18, dikurangi 3 tetap turun gitu ya. 18 dikurangi 3 hasilnya adalah 15 butir, seperti itu ya. Kemudian yang telur bebek juga sama. Telur bebek itu cuma belinya 3 kantong. Kalau telur ayamnya cuma 2 kantong, telur bebeknya 3 kantong. Kemudian telur bebek yang busuknya ada berapa? Ada 8. Berarti tinggal dikalikan. 3 dikali dengan 9. Ingat-ingat karena 1 kantong itu isinya 9 butir telur. Dan dikurangkan dengan 8 telur bebek yang busuk. Seperti itu. 3 kali 9 hasilnya 27. Dikurangkan dengan 8. Hasil akhirnya adalah 19 butir telur bebek yang masih baik. Seperti itu. Jadi telur ayam yang masih baik ada 15 butir dan telur bebek yang masih baik ada 19 butir. Itu adalah jawaban akhir dari soal nomor 10 isian ini. Seperti itu. Oke ya. Selanjutnya soal berikutnya kita ambil soal nomor 3 esai ya. Atau bagian C biasanya. Sebuah truk kecil dapat mengangkut 3 meter persegi pasir dan truk besar dapat mengangkut 8 meter persegi pasir. Jika sebuah toko material mengirim pasir menggunakan 3 truk besar dan 2 truk kecil, berapa meter persegi pasir yang dikirim oleh toko tersebut? Sekali lagi Bapak ingatkan untuk kita menuliskan apa saja informasi yang diketahui dari soalnya. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah truk kecil itu dapat mengangkut 3 meter persegi pasir. Kalau truk besar mengangkut 8 meter persegi pasir. Kemudian yang ditanya di soal tersebut adalah sebuah toko material mengirim sebanyak 3 truk besar dan 2 truk kecil. Berapa meter persegi pasir lahkah yang dikirim oleh toko material tersebut? Kan seperti itu ya. Maka cara menjawabnya, pasir yang dikirim toko tersebut ada 3 truk besar ditambah dengan 2 truk kecil. Ingat-ingat truk besarnya isinya berapa banyak pasirnya? 8 meter persegi. Kalau truk kecil berapa meter persegi isinya? 3 meter persegi. Maka truk besarnya kita rubah jadi 8 meter persegi, truk kecilnya kita rubah jadi 3 meter persegi. Angka 3-nya tetap kita ikutkan. 3 kali 8 meter persegi. 3 truk besar kan, karena 8 meter persegi itu truk besar, truk kecil 3 meter persegi karena truk kecil, seperti itu. Hasil akhirnya, karena ini ada perkalian dan penjumlahan, maka kita dahulukan yang perkalian terlebih dahulu. 3 kali 8 hasilnya 24. Ditambah dengan 2 kali 3 hasilnya adalah 6. Berarti 24 meter persegi. Ditambah dengan 6 meter persegi, hasil akhirnya adalah 30 meter persegi. Nah, jadi banyak pasir yang dikirim toko tersebut adalah 30 meter persegi. Seperti itu. Itu adalah jawaban akhir untuk soal nomor 3 esai ini. Ya. Selanjutnya, nomor yang terakhir mungkin ya. Nomor 5 esai bagian C ya ini. Soalnya berbunyi, sebuah turnamen voli menetapkan aturan bagi setiap tim. Pada setiap pertandingan, tim yang menang akan mendapat poin 2 poin ya. Minus 1 poin untuk kalah dan 0 poin untuk seri atau imbang.
Apabila tim A bermain sebanyak 12 kali dengan 6 kali menang dan 3 kali seri atau imbang, berapakah poin tim A tersebut gitu ya. Yang pertama kita harus mengidentifikasi atau menuliskan hal-hal yang diketahui dalam soalnya terlebih dahulu. Tentunya yang diketahui adalah aturannya, yaitu kalau poin menang dapat 2 poin, kalau kalah negatif 1, dan seri atau imbang dapat 0, seperti itu. Kemudian tim A itu main 12 pertandingan. Dari 12 pertandingan itu dia menang 6 kali, seri 3 kali. Maka yang kalah itu tidak ada di soalnya, tapi kita tuliskan 3 kali kalah. Kenapa? Karena dalam 12 kali pertandingan 6 kali menang, 3 kali seri, maka 3 lainnya adalah kalah. Betul ya? Seperti itu. Oke. Yang ditanya adalah poin yang diperoleh atau didapat tim A itu berapa poin? Maka jawabnya poin tim A itu adalah 6 kali menang ditambah 3 kali seri ditambah dengan 3 kali kalah. Menangnya kita ganti jadi dikali 2, kalau seri dikali 0, kalau kalah dikali negatif 1. 6 kali 2 hasilnya adalah 12, 3 kali 0 hasilnya 0, 3 kali negatif 1 hasilnya negatif 3. Jadi hasilnya adalah gini, 12 ditambah dengan 0 ditambah dengan negatif 3. 12 tambah 0 hasilnya berapa? 12 tetap ditambah negatif 3. Nah, ini bilangan bulat positif dikurangi bilangan bulat negatif. Kebetulan bilangan bulat positifnya lebih besar, maka hasilnya pasti positif, tinggal angkanya dikurangkan. 12 dikurangi dengan 3, hasilnya adalah 9. Sehingga poin tim A adalah 9 poin. Jadi poin yang didapat tim A adalah sebesar 9 poin. Ini adalah jawaban akhir untuk pertanyaan nomor 5 esai. Itu ya. Itu adalah jawaban-jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekali lagi terima kasih banyak untuk mengikuti untuk semuanya ya. Terima kasih banyak untuk semuanya, mudah-mudahan berkenan dengan apa yang disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.